Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebalik-balik, bisa tidak. Tapi bagi siapapun yang mengklik video ini, itu artinya panggilan energi kamu atau tarikan energi kamu ada di sini ya. Jadi saran dari aku, ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar energinya biar lebih resonate atau meet ya sama kamu, oke? Untuk di tema video kali ini adalah akulah cinta terakhirmu yang akan menemanimu sampai akhir. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu dan akan menemani kamu sampai akhir. Cie, dramatis banget ya. Oke, langsung saja kita lihat. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot, yang mau personal reading, atau buat kalian yang mau konsultasi atau coaching, kalian bisa hubungi aja kontak WA yang ada di bawah link deskripsi video ini ya. Oke, mari kita lihat siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu secara detail ya. Siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu? Siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu? Siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu? Oke. Di sini ada energi Libra. Libra kuat ya di sini. Kemudian di sini ada energi Pisces. Pisces juga kuat ya. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini ada Aquarius, juga kuat ya energinya. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, tapi Taurus yang paling kuat. Tapi ingat ya, bisa aja ini cuma energi. Oke, kita lihat siapakah dia seseorang yang akan menjadi cinta terakhir kamu. Aku melihat beberapa di antara mereka ya. Dia tipikal seseorang yang pergerakannya secara perlahan, secara santai banget gitu ya. Tapi dia memiliki cinta yang pasti. Memang kamu nantinya baik cowok maupun cewek sama ya. Di awal itu akan merasakan sebuah ikatan atau hubungan yang sangat rumit sama dia. Karena apa? Orang ini tidak segera menunjukkan sisi keseriusan dia. Seolah-olah dia itu kayak tarik ulur. Seolah-olah orang ini di awal itu tidak memberi kejelasan gitu ya. Seolah-olah menjadi sebuah kisah yang cukup panjang dan cukup rumit antara kamu dan dia nantinya. Bukan berarti dia ngegantung kamu. Tetapi yang aku lihat, dia tipikal seseorang yang sangat mempertimbangkan gitu ya. Apalagi ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani nantinya ke depannya sama kamu. Jadi orang ini nggak mau salah langkah, orang ini nggak mau salah pilih. Sebelum dia benar-benar merasa yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat, orang ini ingin sekali gitu ya menjalani sebuah proses yang cukup panjang sama kamu. Tujuan dia bukan untuk berbelit-belit, tetapi untuk sama-sama lebih meyakinkan apakah kamu sesuai atau tidak sama dia. Memang sih, aku melihat kalau dia cowok ya, dia orangnya pendiam, sedikit cuek, tapi dia memiliki sisi kebijaksanaan dan kewibawaan.
Kalau dia seorang perempuan, aku melihat dia tipikal seseorang yang sangat mandiri, memiliki pendirian sendiri gitu ya. Dan dia tipikal seseorang yang tidak mudah jatuh cinta gitu. Antara kamu dan dia nantinya akan ada beberapa perbedaan gitu ya. Bisa beda usia gitu ya. Bisa beda ras, beda kasta gitu ya. Tapi hal tersebut bukanlah menjadi penghalang utama untuk kalian bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Memang orangnya terlihat slowly gitu ya, terlihat santai, seolah-olah tidak menunjukkan effort untuk memperjuangkan hubungan ini di awal. Tetapi dia mampu menyajikan ketulusan cinta yang stabil untuk kamu. Jadi dia itu bukan tipikal seseorang yang dia sok romantis di awal gitu ya, sok perhatian di awal, tapi nantinya cintanya udah lama-lama udah pudar, udah kendor. Kalau ini orang tidak gitu ya. Jadi kamu bakalan lihat dia di awal kayak gini, maka di akhir pun juga kayak gini. Jadi kamu gak akan melihat sisi perbedaan yang drastis dari dia gitu. Karena ya sama aja gitu ya, mau kamu kenal di awal sampai kamu nanti menikah sama dia, ya dia pribadi yang seperti ini gitu. Karena apa? Prinsip hidup dia memiliki memiliki pedoman masing-masing gitu. Jadi ketika orang ini sudah berdiri di atas prinsip hidupnya dia sendiri, maka orang ini tuh kayak nggak ada seseorang yang mampu bisa mempengaruhi gitu ya, atau bisa merubah pola gaya hidup maupun perilaku dia gitu ya. Jadi ya good sih, aku ngerasa bahwa berarti dia tipikal seseorang yang tidak gampang terpengaruh gitu ya. Dia sangat suka dengan kejujuran gitu ya. Dan dia juga tipikal seseorang yang menurut aku ketika dia udah ngerasa dikecewakan, maka kita harus berjuang penuh gitu ya untuk dapat maaf dari dia. Karena memang orang ini tuh ketika dia udah dikhianati, udah dikecewakan, it's okay, 1-2 kali mungkin kamu bakalan dimaafin sama dia. Tapi jika kamu terus-terusan membuat dia kecewa, maka kamu sendiri yang bakalan pusing ngadepin dia. Karena orang ini memang gak semudah itu gitu ya, untuk bisa maaf dari dia ketika dia benar-benar udah ngerasa dikecewain gitu. Dan aku melihat kalau dia cowok ya, mungkin sisi kekurangan dia ya, dia orangnya kaku, orangnya keras, dan orangnya nggak bisa terlalu romantis gitu ya. Cuman dia memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar sih gitu. Jadi kalau dia cowok ya, walaupun dia bukan anak yang pertama di dalam keluarga dia, tapi orang ini tuh sudah menjadi tulang punggung dari keluarga dia. Karena aku ngerasa bahwa dia itu tipikal seseorang yang sangat peduli terhadap keluarga dia, terutama ibunya dia. Jadi kalau dia cowok itu dia paling deket sama ibunya dia gitu ya. Selain itu, aku ngerasa bahwa dia juga orangnya mandiri gitu ya. Karena mungkin ya beberapa di antara mereka memang bukan dibesarkan dari keluarga yang berada. Jadi sebenarnya situasilah yang memaksakan dia untuk menjadi pribadi yang mandiri gitu. Jadi apabila nanti kamu sama dia gitu ya, dia sudah intinya sudah hidup berkecukupan, dia sudah punya A, sudah punya B, sudah punya kehidupan yang berada. Itu hasil murni dari kerja keras dia sendiri. Karena apa? Ya secara nggak langsung situasi yang membuat dia menjadi pribadi yang lebih mandiri. Jadi seperti itu. Dan dia juga tipikal seseorang yang sangat mendukung penuh terhadap pasangannya selagi apa yang kamu lakukan benar gitu ya. Dan dia juga tipikal seseorang yang suka memberikan nasihat gitu ya. Walaupun beberapa di antara kamu mungkin masih ada ya yang nantinya itu PDKT-an sama dia, belum ada ikatan tali pernikahan atau belum ada tali ikatan pacaran gitu ya. Cuman aku ngerasa bahwa orang ini nantinya itu akan sering memberikan kamu nasihat. Ketika dia sudah memberikan nasihat, berarti dia ada rasa sama kamu gitu. Karena orang ini tuh kayak nggak mudah memberikan nasihat sama siapapun apabila dia nggak ada rasa sama seseorang gitu ya. Jadi ketika dia memberikan nasihat kayak khawatir sama kamu, dikit-dikit perhatian sama kamu, udah deh, kamu nggak perlu
tanya tentang isi hati dia, udah pasti dia sayang sama kamu. Hanya saja mungkin ada beberapa alasan kenapa dia tidak segera mengungkapkan. Karena ya seperti itu tadi, dia tipikal seseorang yang sangat slowly gitu ya, pergerakannya itu sangat lambat gitu ya. Bukan berarti dia tarik ulur, tetapi memang orang ini ingin lebih meyakinkan apakah kamu pilihan yang tepat buat dia atau tidak gitu. Jika dia seorang perempuan, aku melihat dia itu tipikal seseorang yang mandiri gitu ya. Jadi bukan tipikal seseorang yang suka bermanja-manja ria gitu loh. Dan dia juga bukan tipikal seseorang yang suka menggantungkan diri terhadap siapapun. Jadi kalau dia seorang perempuan, ya berarti dia kayak bukan tipikal seseorang perempuan yang suka di rumah gitu ya. Mungkin dia bisa wanita karir gitu ya. Bisa seorang wanita yang entrepreneur gitu, dia usaha sendiri gitu. Semata-mata apa? Ya karena ada sifat kemandirian dari dia. Dia nggak mau gantungin hidup ke orang lain gitu ya, baik pasangannya ataupun keluarganya, orang tuanya, dia nggak mau. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang walaupun dia seorang wanita, suka berdiri di atas kaki dia sendiri gitu. Jadi kayak nggak mau terlalu membebani ortunya dia gitu, membebani pasangannya gitu. Selagi dia masih kuat gitu ya untuk working, untuk bekerja, dia akan lakukan gitu ya. Barulah ketika dia udah ngerasa nggak kuat, mungkin orang ini akan ngadu gitu ya, akan curhat ngomong ke pasangannya gitu ya, bahwa dia sedang berada di posisi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Dia pengen minta bantuan sama pasangannya gitu. Itu pun kalau nggak terpaksa banget dia nggak bakalan lakukan gitu. Terus kalau dia seorang perempuan, dia orangnya smart gitu ya. Smart tuh dalam artian ya dia bijak gitu ya. Bijak ngatur keuangan gitu ya. Bijak ngatur apa yang harus dilakukan sekarang dan apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak termanage banget hidupnya dia gitu. Jadi buat kamu yang cowok-cowok gitu ya, ketika kamu kenal sama dia nantinya pas banget hidup kamu gitu. Karena apa? Kamu dapat pasangan yang sekaligus bisa buat kamu berhasil di masa yang akan datang. Karena kegigihan dia, karena kesemartan dia gitu ya, sehingga hidup kamu jauh lebih tertata nantinya gitu. Sisi negatif dia, aku ngelihat orang ini paling suka diperhatikan gitu ya. Jadi bagi kamu yang cowok-cowok yang jarang memperhatikan dia, wajar apabila dia cuek sama kamu. Karena pada dasarnya dia tipikal seseorang yang paling suka kamu perhatikan gitu ya. Perhatian apa? Ya perhatian yang kecil-kecil tuh nggak masalah gitu. Yang penting setidaknya kamu ada rasa perhatian dari dia. Dan dia juga tipikal seseorang yang mood swing gitu ya. Kadang emosinya naik turun. Kadang apabila moodnya bagus, nyenengin banget nih orang gitu ya. Tetapi ketika mood dia sedang nggak bagus, ya kamu bakal siap-siap disemprot sama dia gitu. Karena memang watak karakter dia tipikal seseorang yang mood swing gitu ya. Dan dia orangnya sedikit kepala batu ya. Ya maklum karena ada sisi kemandirian dari dia. Terkadang kebanyakan seseorang yang bersikap mandiri, dia memang keras kepala gitu ya. Tapi ya sisi positifnya dia mandiri gitu ya. Pinter cari duit gitu ya. Pinter mengelola keuangan gitu ya. Tahu planning ke depannya apa yang harus dia lakukan gitu. Cuman ya sisi negatifnya gitu Kak. Jadi kayak dia tuh orangnya keras kepala gitu ya. Terus mood dia itu susah ditebak. Dan kayak kita menjalani hubungan sama dia itu bagaikan kita menjalani sebuah permainan teka-teki silang gitu ya. Yang kita itu harus nebak sebenarnya kemauan dia apa gitu. Karena dia juga bukan tipikal seseorang yang suka men-share tentang masalah dia gitu. Jadi dia tipikal seseorang yang keep banget gitu ya. Keep banget akan masalah dia gitu. Terus aku melihat gitu ya, beberapa di antara mereka yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kamu yang terakhir. Dia tipikal seseorang yang baik cowok maupun cewek sama. Menurut aku usianya ya, kalau dia nggak seumuran sama kamu, dia lebih tua daripada kamu. Ada yang perbedaannya cukup banyak, ada juga yang perbedaannya dikit-dikit. Cuma dari perbedaan tersebut, kamu akan menemukan kelebihan dari dia, gitu ya. Kelebihan dari dia yang seperti apa? Baik cowok maupun cewek sama, gitu ya. Karena orang ini bisa ngimbangin kamu.
Dan orang ini tuh orang yang paling ngerti perasaan kamu banget, gitu ya. Dan dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bagaikan guardian angel kamu gitu. Yang selalu ada di saat kamu bener-bener butuh apapun gitu. Di saat kamu butuh teman, dia selalu ada nemenin ngobrol kamu. Sampai malam, sampai pagi, sampai kamu gak ngerasa udah menghabiskan durasi berapa jam. Dia juga selalu VC kamu. Dia juga selalu jagain kamu walaupun kamu LDR atau nggak bisa ketemu sama dia setiap saat, tapi orang ini tuh selalu melindungi kamu lewat doa yang dipanjatkan gitu ya ke Tuhan gitu. Jadi kayak orang ini tuh selalu mendoakan kamu setiap saat gitu ya, biar kamu di sana baik-baik aja, kesehatan kamu terlindungi, usaha kamu dilancarkan gitu. Karena menurut aku baik dia cowok maupun cewek sama. Senakan-nakannya dia, orang ini tuh masih memiliki iman di dalam hidupnya dia. Masih memiliki sisi spiritual gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa kamu dan dia sama gitu ya. Jadi kayak walaupun ada perbedaan usia, tapi secara nggak langsung tuh kamu dan dia akan ngerasa banyak kecocokan gitu ya. Dia juga orangnya suka kayak jiwa-jiwa spiritual gitu ya. Suka-suka baca zodiak gitu ya. Suka-suka lihat-lihat tarot gitu. Sama sebenarnya kayak kamu. Terus dia juga tipikal seseorang yang mampu membawa energi kedamaian gitu ya. Jadi di saat pikiran kamu gak tenang gitu ya, sontak ketika kamu teleponan sama dia, tiba-tiba langsung energi damai itu ngalir sendiri gitu ya. Kayak lebih adem dengar suara dia gitu ya. Kayak lebih tenang dapat nasihat dari dia gitu ya. Kayak lebih kamu gak berjalan sendiri lagi gitu ya di saat dia ada di dalam hidup kamu. Karena apa? Ya kayak kamu ngerasa bahwa ada dia yang selalu menjadi support sistemnya kamu gitu. Jadi orang ini tuh bener-bener apa ya? Dia bisa jadi doi kamu, bisa jadi bestie kamu gitu ya. Dia bisa jadi pasangan hidup kamu. Dia juga bisa jadi apa ya? Jadi penyemangat kamu. Intinya itu apa yang ada di dalam diri dia itu ada gitu ya. Yang seolah-olah itu masuk kriteria kamu banget. Memang sih orang ini tuh dia tipikal seseorang yang dia gampang marah juga gitu ya. Marah pun juga nggak marah sembarangan gitu ya. Marah pun ketika mungkin ada sesuatu hal yang secara nggak sengaja itu nggak dia sukain. Pasti orang ini bakal marah. Dan marahnya itu bukan marah yang bacot gitu ya, bukan. Tapi marah dia itu yang silent emosional gitu ya. Yang maksudnya itu kayak bener-bener marah yang diem gitu loh. Jadi kayak ketika dia ditanya kayak kayak diem gitu baik gitu ya, itu tandanya berarti ada sesuatu hal yang mungkin secara nggak langsung kamu memancing amarah atau emosional dia. Baik cowok maupun cewek sama. Kalau cewek sih menurut aku lebih ke arah ngambek ya gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba nih orang moodnya langsung berubah gitu ya, langsung jawabnya cuek gitu ya, langsung soalnya itu kayak acuh tak acuh. Kalau cewek gitu. Tapi kalau cowok menurut aku kerasa banget gitu ya, dia jadi lebih dingin gitu ya, sikap dia berubah gitu ya. Dia tiba-tiba itu kayak yang semula perhatian banget sama kamu, tiba-tiba dia nggak perhatian sama kamu. Itu artinya apa? Kamu sebagai pasangan harus peka. Berarti ada sesuatu hal yang memang harus dibicarakan terkait hubungan gitu. Dan di sini aku melihat orang ini baik cowok maupun cewek sama sih. Aku ngerasa kalau dia cowok ya berarti dia sudah memiliki masa depan yang mapan gitu ya. Masa depan yang mapan tuh ya nggak harus yang kayak konglomerat lah ya. Dalam artian tuh kayak setidaknya kesiapan mental dia udah siap gitu ya. Kemudian kayak tempat tinggal atau rumah mereka sudah mempersiapkan walaupun mungkin nyicil atau gimana gitu ya. Terus kalau misalkan dari segi tanggung jawab dia udah perfect gitu ya. Kalau dia seorang perempuan ya berarti dia udah siap banget jadi seorang ibu rumah tangga. Dia udah memiliki sisi keibuan yang cukup gitu ya. Dia juga tipikal seseorang yang sangat perhatian banget sama pasangannya gitu ya. Intinya dari segi pemikiran dia udah mateng gitu.
Selain itu memang aku merasa bahwa beberapa di antara kamu yang mungkin udah ketemu sama ini orang ya, aku melihat kadang kamu suka bingung sama sikap dia gitu ya, yang terkadang cenderung naik turun gitu ya. Kadang menyenangkan, kadang dingin, kadang bisa menghangatkan, kadang cueknya itu bisa mampu membuat hubungan jadi dingin gitu. Cuman apabila kamu merasa hal seperti itu, berarti memang di dalam hubungan kamu ada sesuatu hal yang perlu kamu bicarakan sama dia secara serius gitu ya. Karena beberapa di antara mereka itu menganggap kamu, ya kamu serius gitu ya, tapi terkadang kamu itu suka bercanda yang berlebihan gitu ya. Sehingga di saat dia pengen ngomong serius sama kamu, dia jadi nggak bisa gitu sih. Terus di sini dia juga sebenarnya tipikal seseorang yang pemikir sih gitu ya, baik cowok maupun cewek sama gitu. Jadi dia tuh tipikal seseorang yang suka galau gitu ya. Galaunya itu bukan galau aja, tapi galau banget gitu ya. Galau yang over gitu. Dia tipikal seseorang yang seperti itu. Cuman ya sisi positifnya dia itu kayak tipikal seseorang yang jauh lebih peka ketika hubungannya sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Cuman terkadang orang ini nggak bisa cara ngomongnya ke kamu gitu ya, cara ngomongnya ke pasangannya, cara memulai komunikasinya itu nggak bisa. Jadi dia hanya bersikap berubah gitu ya, sedikit dingin, sedikit menjaga jarak gitu ya, sedikit nggak menghubungi kamu gitu ya, biar hati kamu juga merasa tergugah gitu ya, untuk mengintrospeksi diri sebenarnya apa yang perlu kamu perbaiki dari kamu maupun hubungan ini gitu. Aku minum teh dulu ya, biar anget. Ini teh kesukaan aku banget sih, teh yang pahit. Terus di sini beberapa di antara mereka, bagi yang cowok ya, aku merasa bahwa mereka dari segi pemikiran tuh memang nantinya udah bener-bener mateng banget gitu ya. Bisa dibilang dia datang di saat waktu yang pas, di saat kamu cari kedewasaan hubungan, di saat kamu juga cari keseriusan. Karena basically kamu udah capek gitu ya, kamu udah lelah gitu ya, menjalani cinta yang tak pasti gitu-gitu aja. Karena flashback ke belakang kemarin, aku melihat perasaan kamu banyak luka gitu ya, luka di masa lalu, luka dipermainkan, luka di PHP-in, luka ditinggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas, depresi karena diselingkuhin. Itu yang membuat kamu nantinya gitu ya. Jadi kayak walaupun kamu sama dia tapi masih ada sedikit trauma, sedikit luka gitu ya. Tapi tenang aja, itu nggak akan berlangsung lama gitu ya. Karena orang ini hadir untuk menyembuhkan luka kamu gitu ya. Karena dia datang di saat waktu yang pas gitu ya. Di saat dia cari keseriusan dan kamu cari kepastian gitu. Jadi antara kamu dan dia nantinya balance. Dan di sini aku melihat di sini main energi ya, artinya energi cowok ya. Aku melihat kalau dia nantinya itu kayak bener-bener dia nggak terlalu banyak nguluk-nguluk sih sama kamu gitu ya. Kalau dia cowok nggak terlalu banyak nguluk-nguluk, nggak terlalu banyak janji, tapi tiba-tiba aja itu kayak dia langsung, kamu mau nggak komitmen sama aku gitu loh. Karena aku udah ngerasa kamu cocok banget buat aku gitu ya. Karena aku melihat banyak kelebihan dari kamu gitu ya, yang secara nggak langsung membuat hati aku merasa terpanggil untuk memilih kamu gitu ya, memilih kamu seutuhnya. Kamu mau nggak gitu. Jadi kayak orang ini tuh tipe seseorang yang kayak langsung nantinya itu to the point, pasti gitu aja. Karena memang yang dia cari adalah keseriusan gitu. Kalau dia seorang perempuan gitu ya, kamu bakalan capek gitu ya, dibikin kejar-kejaran terus sama dia gitu ya. Karena memang apa, aku melihat kalau dia female energy gitu ya, kalau dia female energy, dia tuh tipikal seseorang yang suka diperjuangkan gitu ya. Jadi orang ini tuh nggak akan mudah ditaklukkan sebelum kamu berjuang, bener-bener berjuang gitu ya, sampai titik darah penghabisan untuk ngedapetin dia. Karena menurut aku dia tipikal seseorang yang spesial gitu ya. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat memperhitungkan, apalagi ini adalah seseorang yang akan mendampinginya di masa yang akan datang gitu. Jadi dia nggak mau nantinya ada kegagalan gitu. Jadi kayak bener-bener kesabaran kamu diuji banget bagi yang cowok-cowok ya untuk ngedapetin dia gitu. Karena apa? Mendapatkan dia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan gitu ya.
Kamu bakalan sering digostingin sama dia, kamu bakalan sering kayak seolah-olah itu dicuekin sama dia gitu ya. Kamu bakalan seolah-olah itu disuruh untuk menebak teka-teki jawaban hati dia gitu. Kamu dituntut untuk peka sama dia. Karena memang jika dia perempuan, dia tipikal seseorang tuh yang sangat amat menguji kualitas pasangannya gitu ya. Karena apa? Ya dia nggak mau ada kegagalan, karena basically dulunya mungkin ya dia tuh kayak ada rasa trauma sama perceraian gitu ya. Jadi mungkin beberapa di antara mereka dulu pernah berumah tangga tapi gagal. Ada juga beberapa di antara mereka yang dulu mau nikah tapi nggak jadi. Ada juga yang dulunya dia tuh cuma di PHP-in aja gitu, tapi nggak dinikah-nikahin gitu ya. Jadi orang ini tuh benar-benar itulah yang sebenarnya membuat pribadi dia jadi lebih selektif lagi dalam memilih gitu ya. Karena dia nggak mau ada kegagalan lagi gitu ya. Karena memang dari segi usia memang udah waktunya dia menikah. Dari segi kesiapan memang udah dia benar-benar udah siap gitu. Jadi kamu nantinya yang bakalan dituntut untuk ngejar-ngejar dia. Ini bagi yang female energy ya. Bagi mereka yang cewek gitu. Tapi bagaimanapun juga, aku melihat bahwa yang jelas apapun yang bakalan kamu perjuangkan untuk mereka gitu ya, itu nggak akan sia-sia. Karena apa yang kamu lakukan bakal setimpal sama hasil yang akan kamu dapatkan. Karena apa? Bisa dibilang mereka adalah seseorang yang memang dikirimkan Tuhan untuk membahagiakan kamu, baik di dunia maupun di alam sana gitu ya. Yang jelas, aku ngerasa siapapun dia, yang jelas seberapapun perbedaannya gitu ya, yang penting dia bisa membahagiakan kamu, cara perlakuan dia ke kamu juga baik gitu ya. Kemudian sayang sama kamu, sayang sama keluarga kamu, itu tidak masalah gitu ya. Di sini sih aku melihat kebanyakan di antara mereka sama kamu jaraknya jauh sih gitu ya. Tapi intensitas ketemu masih bisa lah gitu ya. Walaupun memang tidak bisa sesering yang kamu harapkan. Cuman sebenarnya dari situ kamu dan dia nantinya banyak belajar gitu ya. Banyak belajar arti bertahan, banyak belajar arti bersabar, dan banyak belajar tentang arti kesetiaan gitu ya. Karena memang ya bisa dibilang hubungan LDR itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Dan bagi kamu yang gak LDR sama dia, yang kamu masih walaupun beda kota tapi tetap satu pulau, ataupun kamu satu kota sama dia, bersyukurlah gitu ya. Karena kamu sama Tuhan masih diberi kesempatan untuk sama-sama lebih mengenal lebih dalam lagi gitu ya. Sama-sama lebih mengenal, lebih yakin lagi gitu ya. Biar antara kamu dan dia sama-sama yakin bahwa kalian sama-sama cocok gitu. Dan di sini aku memang melihat sih beberapa di antara mereka baik cowok maupun cewek sih sama gitu ya. Baik male energy maupun female energy sama. Aku melihat mereka memiliki sisi emosional yang menggairahkan gitu ya. Emosional sensualitas yang menggairahkan. Dalam artian tuh ya bagi mereka yang cewek ya, walaupun mereka itu kayak nggak terlalu dandan menor, nggak terlalu yang begono-begono gitu ya. Yang intinya tuh yang biasa-biasa aja. Tapi orang ini menggairahkan gitu ya. Ada sisi sensualitas dari gestur tubuh dia gitu ya. Sehingga bagi kamu yang cowok-cowok sering banget merasa terpancing gairah sensualitas kamu gitu ya. Karena gestur dia gitu ya. Karena kemanisan dia, kecantikan dia yang natural gitu. Kalau dia seorang cowok, bagi kamu yang cewek-cewek, dia memang tipikal seseorang yang bener-bener suka terkadang itu bikin pikiran kamu itu traveling gitu ya. Ih gimana nih badannya dia gitu ya, posturnya dia gitu ya. Bayangin dipeluk sama dia gitu ya.
bayangin dicium-cium sama dia gitu. Karena apa? Memang aku melihat mereka itu kayak memiliki, walaupun bukan tipikal seseorang yang neko-neko ya, tapi memiliki gestur sensualitas yang cukup tinggi menurut aku gitu. Jadi kayak kamu nantinya, ini bahas yang agak dewasa ya, kamu nantinya saat aku bilang menikah aja ya, karena ya ada juga sih kemungkinan yang kamu sama dia belum menikah tapi kamu udah tit gitu ya. Ini aku bilang pada saat kamu udah menikah sama dia gitu ya, nantinya kamu akan sering gitu ya melakukan itu, karena sebenarnya kamu dan dia itu sama gitu ya, sama-sama memiliki panggilan hasrat yang cukup tinggi gitu ya, karena dia melihat kamu gitu ya, melihat kamu itu begitu menggairahkan bagi dia, dan kamu juga demikian melihat dia itu begitu menawan banget gitu ya, seolah itu bisa bikin hasrat kamu memuncak gitu ya, semriwing. Terus coba kita lihat ya, siapakah dia. Siapakah dia gitu ya yang akan menjadi cinta terakhir kamu? Cinta terakhir itu artinya ya dia pasangan hidup kamu gitu ya, yang akan nemenin kamu sampai akhir hayat kamu gitu. Coba kita lihat. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Pisces, Cancer, Scorpio lagi ya, juga kuat ya di sini. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini Taurus, Capricorn, Virgo. Dan di sini Libra, Gemini, Aquarius. Semuanya hadir ya di sini. Tapi bisa aja ini tuh cuma energi. Kita bahas lagi ya, yang sembriwing-sembriwing lagi. Di sini memang sih pola pikir mereka itu dewasa gitu ya. Baik cowok maupun cewek sama. Tapi mereka juga orangnya keras gitu. Jadi kamu harus banyak-banyak sabar banget dalam ngadepin dia. Karena memang orang ini tuh nggak bisa dikerasin juga gitu ya. Ketika dia keras, kamu keras, maka biasanya yang akan terjadi adalah emosional berkepanjangan. Ini sama ya, baik cowok maupun cewek sama. Di balik kemandirian dia ada jiwa yang keras. Jadi seperti itu. Terus beberapa di antara mereka juga, mereka lebih suka sendiri gitu ya, lebih suka merenung sendiri gitu ya. Jadi kayak bukan tipikal seseorang, baik cowok maupun cewek sama sih gitu ya. Jadi kayak bukan tipikal seseorang yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya, suka jalan-jalan gitu, no banget gitu, enggak gitu. Pasti orang ini tuh kayak ya dia jalan keluar seperlunya aja gitu ya. Paling kalau nggak ada kebutuhan atau mungkin ada sesuatu hal yang mendesak, ya orang ini nggak suka gitu ya, kayak menghabiskan buang-buang waktu dia hanya untuk kayak nongki-nongki, nongkrong-nongkrong. No, bukan dia banget. Karena orang ini tuh menurut aku lebih banyak suka kayak di rumah aja gitu loh ya, kumpul sama keluarganya, atau mungkin sendiri di kosan, sendiri di kontrakan gitu ya, main-main handphone, main games, nonton TV gitu ya, nonton drakor gitu kalau mereka yang cewek-cewek gitu ya. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Dan dia juga bukan tipikal seseorang yang suka peduli terhadap orang lain. Maksudnya itu apa sih? Ya ini terutama bagi yang female energy ya, yang female energy atau yang energi cewek ya. Mereka bukan tipikal seseorang yang suka ngegibah gitu loh. Dalam artian tuh kayak suka gosip. No, bukan dia banget gitu. Kalau dia seorang cowok ya, dia tuh kayak nggak terlalu suka deh gitu ya. Misalkan kamu cerita keburukan temen kamu ke dia gitu ya, kayak kamu curhat keburukan orang lain ke dia, pasti orang itu bakal kayak nyuekin gitu loh, kayak mengalihkan pembicaraan. Udah gitu. Itu kan kehidupan mereka gitu ya. Please kita bahas yang lain aja deh gitu ya, yang lebih romantis. Mereka tipikal seseorang yang seperti itu. Terus orang ini juga tiba seseorang yang menurut aku paling susah dihubungi ketika dia sedang fokus bekerja. Nah, jadi kamu jangan ngerecokin dia nih gitu ya saat orang ini tuh fokus bekerja gitu ya. Karena apa? Kamu sendiri nanti yang bakalan kena semprot sama dia. Karena basically orang ini tuh
Ya ketika dia sedang sibuk bekerja, is okay lah, mungkin ya terkadang balas kamu singkat-singkat gitu ya. Cuman pada dasarnya orang ini tuh nggak suka banget gitu ya ketika kamu kayak ngeganggu dia di saat sela-sela waktu kerja dia. Karena orang ini ketika dia sedang bekerja ya udah gitu ya. Terus bagi dia yang female energy gitu ya, tadi yang male energy ya. Terus ini yang energi cewek. Dia itu tipikal seseorang yang merasa suka kamu sayang, suka kamu perhatikan gitu ya, yang kamu ingetin gitu. Babes, kamu udah makan siang apa belum gitu, atau say gitu ya, sayang kamu udah makan malam apa belum gitu. Dia tuh suka gitu ya. Ya walaupun itu berkesan sepele bagi kamu yang cowok-cowok ya, tapi bagi mereka itu sangat berarti banget gitu loh ya. Dia tuh sangat menghargai banget gitu ya ketika ada seorang laki-laki atau cowok yang menghargai ceweknya gitu. Terus di sini aku melihat Two of Cup ya. Two of Cup tuh kayak ketika kamu menjalani hubungan sama mereka gitu ya, baik cowok maupun cewek sama. Itu artinya di saat itu kamu harus percaya sama dia gitu ya, bahwa dia itu nggak sama seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Karena memang kebanyakan di antara kamu energi cemburu kamu terlalu besar ya. Sehingga terkadang itu secara nggak langsung bikin mereka jadi nggak nyaman gitu loh. Karena ya di saat kamu sudah terkoneksi sama dia, menjalani hubungan sama mereka, di saat itu kamu udah harus mulai percaya gitu ya, bahwa ya dia itu nggak seburuk sama apa yang ada di dalam pikiran kamu. Mungkin di dalam pikiran kamu kan, nih orang nggak bales berarti dia sedang chat sama yang lain. Tuh kan dia online gitu ya, dia online tapi nggak bales WA aku. Pasti kamu udah kayak seolah itu negative thinking gitu ya. Ini orang pasti selingkuh gitu ya. Ya kalau selingkuh, kalau dia sedang berbicara dengan relasi kerja dia, membicarakan sebuah proyek yang cukup besar. Nah, apabila kamu menuduh dia selingkuh, pasti dia kecewa gitu ya. Ya anggap aja gitu ya, kamu di posisi dia gitu ya. Ketika kamu sedang membicarakan proyek besar gitu ya, sama atasan kamu atau mungkin sama partner kerja kamu, tiba-tiba kamu menuduh dia yang seperti itu, padahal dia tidak melakukan sesuatu hal yang kamu tuduhkan. Pasti kecewa dari dia. Nah, jadi kayak ketika kamu sudah mulai berkomitmen sama dia, menjalin hubungan sama dia, dalam detik itu juga kamu harus percaya bahwa dia tidak seburuk gitu ya, sama apa yang kamu pikirkan. Karena orang ini tuh dia tipe seseorang yang ketika dia sudah menemukan kenyamanan, ketika dia sudah menemukan seseorang yang mampu membuat hati dia merasa berbinar-binar gitu ya. Orang ini juga susah gitu ya, nggak semudah itu menaklukkan dia. Dia juga bukan tipe seseorang yang mudah move on gitu loh. Dan di sini kan terlihat gitu, Six of Pentacle gitu ya. Dia aja mampu memberikan kepercayaan ke kamu gitu ya. Masa kamu nggak bisa memberikan kepercayaan ke dia? Ya memang sih rasa cemburu, curiga itu tidak bisa terhindarkan dari yang namanya sebuah hubungan gitu ya. Lantas apa gitu ya makna dari kalian berkomitmen gitu ya, apabila kalian tidak ada kepercayaan satu sama lain gitu ya. Bagaimanapun juga namanya kepercayaan itu dibutuhkan dong dalam hubungan gitu loh. Jadi sebenarnya keinginan dia itu seperti itu nantinya gitu. Dan orang ini juga tipikal seseorang yang suka berpikir realistis gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak suka dalam artian tuh membahas sesuatu hal yang masih berdasarkan argumentasi atau pemikiran dia sendiri, kalau dia tidak melihat fakta realitas secara nyata gitu. Jadi misal nih ada seseorang yang misal ngompor-ngomporin hubungan kalian gitu ya, ngompor-ngomporin dia gitu, dia nggak mudah percaya gitu aja dong sebelum dia melihat bukti realitas secara autentik bahwa kamu melakukan sesuatu hal seperti apa yang mereka bicarakan gitu. Karena mereka bukan tipikal seseorang yang seperti itu gitu. Dia bukan tipikal seseorang yang mudah percaya sebelum dia benar-benar melihat fakta realitanya itu nyata gitu loh. Dan beberapa di antara mereka hati-hati ya, baik cowok maupun cewek sama. Emosi dia meledak-ledak gitu. Jadi ketika dia sedang emosi, sebisa mungkin kamu harus bisa jadi air untuk dia, yang mampu mendamaikan, yang mampu menenangkan gitu ya, yang mampu membuat pikiran dia jadi adem gitu ya, jadi adem ayem gitu ya. karena apabila kamu
emosi gitu ya, di saat dia emosi juga, aku melihat dia akan semakin liar gitu ya. Perkataan dia akan semakin tajam, dan itu yang akan menimbulkan masalah baru gitu. Karena memang yang aku lihat ya, di saat dia sedang emosi, sebagaimanapun juga, walaupun kadang kamu ngerasa greget sama dia, pengen emosi juga, tapi sebisa mungkin lo harus bisa menahan gitu kak. Karena apabila kalian gak bisa menahan, ya it's okay, bisa jadi sebuah hubungan yang toksik nantinya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya, buat kalian semuanya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi aja gitu ya, kontak WA, WhatsApp ya, yang ada di bawah deskripsi video ini. Kontak aja adminnya, nanti akan ada step-step selanjutnya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu readingan selanjutnya. Oh ya, buat kalian jangan salah paham ya. Biasanya nama saya Clarissa gitu ya. Hai, bagi kalian semuanya, kenalan dulu. Aku Clarissa ya. Jadi terkadang itu masih salah nyebut ya. Entah siapa gitu. Oke? Makasih banyak. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke?